Imam Al-Ghazali menyebut dua tujuan praktik ziarah kubur yang selama ini diamalkan oleh umat Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, peziarah dapat memetik hikmah dari peristiwa kematian ahli kubur yang diziarahi. Kedua, ahli kubur yang diziarahi dapat memetik manfaat doa dari peziarah. Dari dua tujuan ini, Imam Al-Ghazali menyarankan agar peziarah mendoakan ahli kubur dan juga mendoakan dirinya sendiri serta merenung untuk dapat memetik hikmah dari balik pengalaman kematian ahli kubur. Artinya, tujuan ziarah kubur bagi peziarah adalah mengambil hikmah atau pelajaran dari ziarah itu sendiri, dan bagi ahli kubur yang diziarahi adalah mengambil manfaat atas doa peziarah. Oleh karena itu, peziarah tidak seharusnya melalaikan doa untuk dirinya sendiri dan bagi almarhum yang diziarahi, dan juga seharusnya tidak mengabaikan mengambil hikmah atau pelajaran dari ahli kubur. Cukup sebagai pelajaran adalah dengan membayangkan bagaimana organ ahli kubur terlepas satu sama lain dan membayangkan bagaimana ia akan dibangkitkan dari kuburnya kelak. Peziarah juga membayangkan bahwa dalam waktu dekat ia pun akan mengalami kematian dan menyusul ahli kubur yang sedang diziarahi. Sayyid Az-Zabidi dalam Syarah Ihya Ulumuddin menjelaskan logika di balik mendoakan ahli kubur. Menurutnya, doa peziarah untuk ahli kubur merupakan doa mustajab yang pasti diijabah oleh Allah. Sayyid Az-Zabidi menganalogikan doa untuk ahli kubur dengan doa secara gaib atau mendoakan orang lain yang tidak hadir atau tampak, atau mendoakan orang lain dari kejauhan. Artinya, apakah peziarah mendoakan dirinya kemudian ahli kubur atau sebaliknya? Secara zahir, sebaliknya karena doa untuk ahli kubur tidak mustahil merupakan doa mustajab dengan kias atau analogi pada kemustajaban doa untuk orang yang gaib, lalu ia mendoakan dirinya sendiri. Doa dengan urutan seperti ini lebih layak diijabah dengan menimbang kemurahan Allah dan keluasan keutamaannya. Oleh karena itu, Sayyid Az-Zabidi menganjurkan agar peziarah mendoakan ahli kubur terlebih dahulu baru mendoakan dirinya sendiri sebagaimana keterangannya tersebut. Adapun doa secara gaib atau doa untuk orang lain, keluarga, tetangga, sahabat, kolega, dan siapapun dari kejauhan atau tidak tampak dapat ditemukan salah satunya pada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Artinya, dari Ummi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba muslim mendoakan saudaranya secara sembunyi, gaib, melainkan ada malaikat yang mendoakannya, untukmu semisal itu. Hadis riwayat Muslim. Riwayat Muslim lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mendoakan saudaranya secara gaib, malaikat yang diutus untuknya mengaminkan doanya, amin, untukmu pun demikian. Imam Muslim dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan logika serupa. Menurutnya, berdasarkan hadis riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu ini, ulama salaf menjadikan doa secara gaib untuk orang lain sebagai pengantar sebelum doa untuk dirinya sendiri mengingat keutamaan ijabah doa secara gaib. Artinya, pada hadis ini terdapat keutamaan mendoakan orang lain secara gaib. Kalau seseorang mendoakan secara gaib sekelompok umat Islam, niscaya keutamaan itu sudah hasil. Demikian juga hasil keutamaan bila ia mendoakan hanya beberapa orang saudaranya.
Sebagian ulama salaf bila ingin mendoakan dirinya mendoakan saudaranya secara gaib karena doa secara gaib itu mustajab dan doa mereka untuk saudaranya juga hasil pada mereka. Dengan demikian, praktik ziarah dengan mendoakan ahli kubur memiliki logika dan praktik yang bersumber secara syar'i dari hadis Nabi Muhammad SAW dan tata cara doa ulama salaf. Wallahu a'lam.